Cari siapa ya? Mau cari siapa? Non Vera. Aduh, ini. Kak, Vera. Kak, maafin Vera, Kak. Kak, maafin Vera ya, Kak. Selama ini Vera selalu nyusahin Kakak. Gimana caranya kamu bisa datang ke sini, Ver? Tadi sih Anissa pergi. Terus tiba-tiba Tante Dewi juga nyusul pergi mencarinya. Nah, Vera disuruh jaga rumah, Kak. Makanya Vera kesini. Nggak seharusnya kamu kesini, Ver. Kalau sampai wanita itu tahu, dia pasti bisa curiga. Dan kamu dalam bahaya, Ver. Vera tahu, Kak. Makanya Vera kesini cuma sebentar. Dan Vera ingin minta maaf sama Kakak karena perbuatan Vera selama ini. Maafin Vera ya, Kak. Pokoknya mulai sekarang Kakak jangan khawatir. Selama Vera ada di rumahnya Tante Dewi, Vera akan pura-pura nggak tahu apa-apa tentang semua ini. Dan sampai kita ketemu jalan keluarnya ya, Kak ya. Kakak jangan khawatir ya. Ya udah, sekarang cepat kamu kembali ke sana karena Kakak nggak mau sampai wanita itu curiga. Kakak nggak mau wanita itu menyakiti kamu, ya? Iya, Kak. Vera pergi dulu ya, Kak. Kami berhasil menemukan rumah dukun itu, Pak. Daerah Lenteng Agung, Pak. Kami berhasil membawa anak Dewi, Nisa. Tapi begitu dekat dia kabur. Baik. Kami akan melakukan pemeriksaan seluruh daerah Lenteng Agung. Tapi lain kali saya ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang nekat seperti itu lagi. Kalian tahu, tindakan kalian itu melanggar hukum. Dan kalau sampai kalian melakukannya lagi, ingat, bukan hanya dukun itu yang kami tahan, tapi juga kalian. Paham? Jangan khawatir, Pak. Kita nggak akan melakukan hal yang aneh lagi begitu kita berhasil menangkap dukun itu. Baik, kita harus menyelidiki dukun itu sekarang juga. Oke. Mbah, Ada apa? sepertinya mereka mencari Mbah. Tadi siang Anissa diculik dan dipaksa menanyakan tempat ini, Mbah. Tapi sebelum mereka tahu, Anissa udah keburu kabur. Sebentar lagi juga Roy datang ke sini bersama polisi. Ah, polisi? Tapi Mbah, mereka tuh nggak tahu tepatnya
Mbah tuh tinggal di sini tuh nggak tahu. Mereka cuma tahu lokasinya aja kok, Mbah. Bener. Kalau begitu, saya harus segera kabur sekarang. Agar polisi itu tidak menangkap saya. Kalau polisi itu menangkap saya bisa dipenjara. Tenang aja, Mbah. Semuanya udah diatur. Teman dekat saya mempunyai rumah untuk peristirahatan. Mbah bisa tinggal di sana di puncak. Tapi tolong, Mbah, saya minta obat penawarnya lagi untuk 1 minggu. Tanpa obat itu posisi saya lemah, Mbah. Tentu. Ingat, jangan sampai ada orang lain yang menyembuhkan Vera. Agar Vera tetap di bawah kekuasaan Anda. Baik, Mbah. Mbah. Gawat, Mbah. Segerombolan polisi datang ke daerah ini, Mbah. Kayaknya mau nangkap Mbah. Wah, gawat. Nis, kita harus segera pergi. Ayo, Mi. Ayo sekarang aja, Mi, yuk. Ayo cepetan. Tolong jaga anak itu baik-baik ya. Hah? Baik. Ayo, Nis. Yuk. Jangan. Ra, dia masih hidup, Ki. Komandan, dukun ini sudah tewas. Roy, bagaimana kita bisa menemukan obat penawar buat Vera, Roy? Apaan sih kita kesini segala, Mi? Mami tuh macam-macam aja ya. Vera hanya bisa disembuhkan oleh 2 orang. Yang satu Ustadz Jamal, yang satu Mbah Dukun. Kan kalau Mbah Dukun udah kita beresin. Sekarang kan tinggal Ustadz Jamal. Maksud Mami mau membunuh Ustadz Jamal juga ya, Mi? Shh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Kebetulan iya. Saya sedang mencari Ustadz Jamal. Suami saya sedang sakit keras. Hanya Ustadz Jamal yang bisa menyembuhkan. Maaf, Bu. Ustadz Jamalnya sedang tidak ada di tempat. Beliau sedang di luar kota, Bu. Kira-kira kembalinya kapan, Pak? Aduh, suami saya kalau nggak cepat-cepat diobati dia bisa meninggal. Astagfirullahaladzim. Maaf, Bu. Tapi saya juga tidak jelas kapan beliau pulang. Maaf kalau saya boleh tahu. Memangnya suami Ibu sakit apa, Bu? Pak, papi saya itu kena guna-guna. Astagfirullahaladzim. Jadi saya dan mami saya banyak menghabiskan uang, udah jutaan, Pak. Cuma buat beli obat penawarnya aja. Karena kalau nggak dikasih obat penawar, papi saya tuh bisa sakitnya tambah parah ya, Mi ya. Gitu, Pak. Aneh. Kemarin saya dengar ada seorang gadis yang datang kemari. Beliau juga mengalami penyakit yang sama dengan suami Ibu. Kasihan sekali. Siapa namanya, Pak? Saya juga agak lupa namanya. Vera. Dia juga seusia dengan putri Ibu. Kalau tidak salah, dia diantar dengan kakaknya. Dia juga sedang menunggu Ustadz Jamal pulang. Ini kartu nama saya. Nanti kalau Pak Ustadz sudah kembali, tolong hubungi saya ya, Pak. Insya Allah, Bu. Terima kasih, Bu ya. Kalau begitu saya permisi pulang dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo? Halo, Vera. Ver, gue pengen ngomong sama lo, bisa nggak? Bisa. Kebetulan Anissa sama Dewi lagi pergi. Emang ada apa, Roy? Cuman gue kepikiran lo terus. Gimana lo kabarnya di sana, Ver? Baik-baik aja kan? Ya gitu deh, kayaknya fisik gue makin lama makin lemah deh, Roy. Gue juga nggak tahu kapan sih semua ini berakhir. Gue tuh udah capek sebenarnya, tau nggak? Roy, bentar ya. Kayaknya ada tamu deh. Hai, Roy. Hai, Ver. Iya, masuk ya. Yuk. Roy, lu kenapa sih datang ke sini? Kalau mereka datang gimana? Nanti gue, aduh. Gue pengen banget ketemu sama lo. Dan gue pengen lo tahu. Gue nggak ingin apapun terjadi sama lo. Gue akan baik-baik aja kok, Roy. Setiap kali gue ngeliat lo, setiap kali gue kepikiran sama lo, gue selalu merasa Mira tuh balik lagi sama gue. Gue ngerti kok, Roy. Gue juga ngerasa kayaknya gue udah kenal lama banget sama lo. Kalau lo ada di sisi gue juga ngerasa aman, tenang. Kayaknya gue juga bisa ngerasain deh apa yang Mirna rasain dulu sama lo. Gue nggak tahu hubungan ini kita kayak apa, atau bakalan kayak apa. Tapi gue tahu pasti, gue sayang banget sama lo. Dan gue nggak akan membiarkan apapun terjadi sama lo. Roy, gue tuh sebenarnya udah capek, tau nggak kayak gini terus. Kapan sih semua ini berakhir, Roy? Lo tenang aja, lo pasti akan bebas. Sabar. Gawat, mereka datang. Vera, bukain! Ver! Yeh! Nggak ada, nggak dibukain. Ya udah buka aja cepetan. Mami udah capek nih. Vera, buka! Tuh gini mendingan merah-merah. Bisa disuruh-suruh. Daripada nenek, si Vera. Udah kurus. Nyakitan, mau mati lagi. Males. Udah cepet buka pintunya. Nih. Ver! Wah, gimana shoppingnya? Tadi barang-barangnya nggak ada yang bagus, jadi Mami nggak jadi deh belanjanya. Sayang,
Kamu kok buka pintunya lama sekali sih? Itu mah, tadi Vera lagi di kamar mandi, jadi nggak kedengeran. Vera ke belakang dulu ya. Gimana, Ndra, keadaan kamu? Kamu baik-baik aja kan? Apa penjahat itu nyakitin kamu? Tuh, siapa yang diculik? Kok semua orang anggap saya diculik sih? Gimana sih, Ndra? Kan kamu memang diculik. Mbak, selama ini saya ada di puncak. Saya sengaja datang ke sana untuk mencari udara segar. Jadi nggak ada yang diculik. Tapi... Kamu dengarkan apa kata Indra? Bahwa selama ini dia tidak pernah diculik. Saya jadi heran, kenapa kamu segitu sibuknya menghubungi saya? Telepon saya hanya untuk berbohong. Saya nggak bohong, saya... Jadi maksud kamu Indra yang berbohong? Maaf ya, saya lebih percaya kepada kata-kata anak saya sendiri. Asal tahu saja ya Amara, mulai saat ini saya melarang anak saya untuk bertemu dan menghubungi kamu dan Vera. Jadi kamu harus tahu diri untuk menjauhi anak saya sekarang juga. Hai Van, apa kabar? Iya, gue masih gak enak badan gitu. Soalnya kan, ya gimana sih, makanya gue ngambil cuti. Iya. Nah, bentar ya. Kak, gimana keadaan Indra? Indra udah sadar, tapi dia nggak tahu apa-apa soal penculikan itu. Loh, kok bisa gitu sih? Kakak sendiri juga nggak ngerti kenapa dia jadi begitu. Fer, dengar kakak baik-baik ya. Kamu harus terus berpura-pura nggak tahu apa-apa di depan Ibu Dewi dan Anissa. Sampai kita menunggu dari Ustadz Jamal pulang. Baru kita bertindak. Kamu ngerti kan? Siapa tuh? Ustadz Jamal, seorang yang bisa menyembuhkan kamu. Fer, mumpung kamu di dapur, tolong buatkan Mama mie ya. Iya, Ma. Kak, udah dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa Vera telepon lagi ya. Udah ya. Dadah. Nis. Oi. Sini deh. Aduh. Kebentok nih. Nis. Kayaknya si Vera tuh udah tahu semuanya deh. Hah? Maksud Mami? Tadi pagi si Roy itu keluar dari rumah kita diam-diam. Mami ngeliat. Buat apa dia menyembunyiin semua ini ke kita? Tapi Mi, kalau misalnya Vera bohong, ngapain dia masih di rumah ini? Dia masih tergantung sama kita. Karena dia nunggu Ustadz Jamal sampai bisa menyembuhkan penyakitnya dia. Duh. Terus kita mesti gimana dong, Mi? Kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya selagi keberuntungan ada di tangan kita. Maksud Mami? Kita culik si Vera, terus kita minta tebusan pada kakaknya yang banyak sekali. Vera, udah selesai belum? Iya, Ma. Mama mau makan di sini atau di meja makan? Sini aja deh. Ver, Mama tadi baru dapat kabar buruk. Dari Om Wiryo, kakak Mama yang paling tua. Dia dapat kecelakaan yang berat sekali di Bandung. Jadi Mama mesti cepet-cepet ke sana. Mama pingin kamu sama Anissa ikut. Tapi kamu jangan lupa bawa pakaian yang banyak ya. Soalnya kan kita nggak tahu sampai kapan kita di sana. Udah sana cepetan kamu beres-beres. Iya. Vera cuci piring dulu ya. Iya. Tunggu aja ya Vera ya, biar mati loh. Halo. Halo Roy, Dewi mau nyulik gua Roy. Apa? Iya, dia sih tadi ngomong sama gue. Dia bilang katanya kakaknya sakit,
Makanya dia mau ngajak gue sama Anissa ke Bandung. Tapi gue tahu sebenarnya dia mau nyulik gue. Terus nanti dia pasti akan minta tebusan sama Kamara, Roy. Ya udah, Vera tenang dulu, jangan nangis ya. Aduh, terus gimana dong? Dia belum tahu kalau gue tahu rencananya dia. Terus gimana kalau misalkan dia tahu? Aduh, gue takut ya, Roy. Gue takut. Aduh, kok jadi semuanya kayak gini ya? Udah, lo tenang dulu ya, Ver. Apa gue kabur aja kali ya? Jangan, lo nggak boleh kabur dulu. Dewi masih punya obat penawarnya. Lo nggak boleh kabur. Paling nggak tunggu sampai Ustadz Jamal pulang. Gue takut ya, Roy. Terus gue mesti gimana dong? Iya, Ver, gue tahu. Seandainya gue bisa nanggung rasa takut lo itu, Ver. Gue rela. Vera, udah selesai belum? Lama banget sih cuci piringnya. Iya, Ma. Sebentar lagi. Kenapa sih? Kok dipanggil kaget bener? Ada apa? Enggak, Ma. Vera lagi ngelamun, terus Mama panggil Vera jadi kaget deh. Ma, kita nyampe Bandung kira-kira jam berapa ya? Ya, kemungkinan sih 2,5 jam lagi. Tapi kalau nggak macet ya. Bapak kamu mana? Ada di rumah. Kenapa emangnya? Saya mau tinggal di sini. Kasih tahu sama bapak kamu sebelum saya panggil nggak usah datang ke sini ya. Iyanya. Ayo, Fer, masuk. Ma, ini rumah siapa sih? Ini rumah waktu Mama kecil dulu. Mama tinggal di sini. Daripada kita nginep di hotel, kan Mama nggak punya uang. Maafin Mama ya sayang, kalau kamu harus nginep di rumah yang kumuh kayak gini. Hawanya aneh ya, Ma ya. Mama bilang kan tadi katanya kakak Mama sakit parah. Kenapa kita nggak langsung aja ke Bandung? Daripada menghabiskan waktu di sini kan sayang. Mendingan sekarang kamu masuk aja dulu, biar nanti di dalam Mama kasih tahu ya. Biar aja, nggak usah diambil tasnya, biar Anissa yang ambil. Yuk. Loh, kok? RT 1 RW 10 nomor 31. Aduh, Roy, please tolong gue. Oh, ternyata Nona cantik ada di sini ya. Mana handphonenya? HP saya. Mama mau nelpon ke Bandung ya? Mama nggak mau telepon ke Bandung, tapi biar Mama yang pegang handphonenya. Kenapa? Nggak boleh? Ma, ini kan HP saya, Ma. Mama buat apa? Aduh. Lo pikir kita berdua goblok apa? Dan lo pikir gue dan nyokap gue nggak tahu ya? Kalau sebenarnya lo juga udah tahu semuanya. Ya. Tolong lepasin ini. Oh, tentu sayang. Mama akan lepaskan kamu. Tapi setelah kakak kamu membayar uang yang banyak sekali. Ngerti? Gue bersumpah. Kalau lo macam-macam sama gue gorok leher lo. Ngerti lo?
Jangan khawatir, Fer. Gue bentar lagi nyampe. Gue pasti akan nyelamatin lo, Fer. Mungkin gue udah gagal sama Mirna, tapi gue gak akan gagal sama lo. Gue gak boleh gagal. Oh my God. Mami lihat. Ya Tuhan. Berarti sebentar lagi si monyet busuk itu akan menemukan kita, Donis. Aduh, Mami. Gawat dong, Mi. Berarti sekarang kita harus pergi dari sini. Karena kalau nggak, Roy bisa membunuh kita dan kita berdua bisa mati. Iya, kita harus pergi. Tapi kan Mami harus cari informasi di mana ada rumah kosong untuk kita bersembunyi sementara waktu. Kita ke hotel aja, Mi. Kan nggak repot, ya? Aduh, kalau kita tinggal di hotel, si Roy dan polisi itu akan gampang melacak kita. Berarti kan kita harus cari jalan lain. Iya, Mi. Tapi jalannya tuh apa, Mi? Diam! Kamu bisa diam nggak sih? Gimana Mami bisa mikir kalau kamu cerewet kayak gini? Ini semua gara-gara lo, tau? Dasar setan lo! Bapak tahu RT 1 RW 10 nomor 31, Pak? Bu, ini udah kelewat, Den. Ini blok ngiri, terus nganan, bentok itu dah. Makasih, Pak. Iya, mari. Iya, betul, Mbak Amara. Kalau Anda masih ingin lihat adik Anda hidup, Anda harus mengirimkan 500 juta. Dasar anak orang kaya. Kenapa sih lu nggak nurut aja? Dasar anak orang kaya lo. Di mana-mana orang kaya itu sama, bikin repot, bikin pusing. Kenapa sih lu nggak mati aja? Bete. Denger ya. Begitu gue keluar dari sini dan nyokap gue bersumpah gue akan menyiksa lo pelan-pelan sampai lo akan mati. Ingat itu. Ayo Tuan Putri, udah saatnya kita harus pergi dari sini. Hah? Mau kemana kalian? Jauhi gadis itu, atau aku nggak segan-segan membunuh kamu, Roy.
gue gak akan pergi tanpa membawa Vera dari sini. Maju selangkah lagi, kamu berdua akan mati. Rai, jam telepon dong. Bentar ya. Halo? Halo, Kak. Fer? Kamu baik-baik aja kan, Fer? Iya, Kak. Vera baik-baik aja. Roy yang nyelamatin Vera, Kak. Nah, Kakak sekarang nggak usah khawatir ya. Soalnya kita dalam perjalanan pulang. Alhamdulillah. Fer, kata Ustadz Samsudin, besok pagi Ustadz Jamal pulang ke Jakarta. Kalau beliau udah bisa menyembuhkan kamu, pasti masalah kita bakal selesai, Fer. Ya, Kak. Ya udah dah. Kak! Fer! Fer! Kamu baik-baik aja, Fer? Akhirnya kamu pulang ke rumah ini juga, Fer. Besok pagi kita ke rumah Ustadz Jamal, supaya kamu bisa sehat kembali, ya? Makasih ya, Roy. Kalau bukan karena lu, mungkin gue udah mati kali ya, Roy. Jangan ngomong gitu ah. Kan gue udah bilang sama lo, gue gak akan ngebiarin lo sampai kenapa-napa. Ya sekarang gue nempatin janji gue. Ya udah, sekarang udah malam. Kamu istirahat dulu ya. Roy, makasih ya. Sama-sama Mbak. Besok pagi saya kesini lagi dan kita sama-sama nanti ke Ustadz Jamal. Ya iya dong, masa lu nggak ikut? Tahan sayang. Ini sangat mau mati. Tahan, nak. Tahan. Ibu tunggu saja di sini ya. Dok, tolong anak saya, Dok. Iya, saya usahakan semaksimal mungkin. Iya, Dok. Tolong anak saya, Dok. Bisa. Aduh. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Gimana, Fer? Gimana keadaan kamu? Aduh, Kak. Kayaknya dada Vera kayak kebakar deh, Kak. Kamu akan merasakan ini selama beberapa hari, Vera. Setelah itu, insya Allah kamu bakal sembuh. Dan insya Allah tidak ada orang yang bisa meracunin kamu lagi. Syukurlah. Terima kasih banyak ya, Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Ya udah, Fer. Sekarang kita pulang ya, biar kamu bisa istirahat. Gila, akhirnya muncul juga lo. Fer, udah tau kan? Ini Aki, teman gua satu-satunya. Sahabat lu dari kecil kan? Ya, gue emang sahabatan banget sama Roy. Apapun kita suka berbagi. Apalagi urusan cewek. Yaudah deh, gue cabut dulu. Roy, tar telepon ya. Oke. Kok balik? Ya elah, udah pokoknya telepon deh ya. Halo? Halo juga. Nah, ya cabut ya. Lucu ya orangnya. Kenapa lo suka? Iya, enggak. Hai.
Don. Malam. Syukur deh, akhirnya lo lepas juga ya dari itu Tante Simping. Sorry ya Don, gue sempet curiga sama lo. Tapi Roy udah ngejelasin sih kalau lo tuh sebenarnya pura-pura baik sama Dewi karena mau nolong gue ya. Thank you ya. Nggak apa-apa lagi. Yang penting kan sekarang lo selamat. Thank you. Oh, jadi cewek nggak jelas ini yang berhasil ngerebut Roy dari gue. Biasa aja tuh. Ternyata selera lo turun drastis ya, Roy. Nanda, lo apa-apaan sih? Seharusnya lo mati aja. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Anak ibu telah banyak mengeluarkan darah ketika dibawa ke sini. Dan saya gagal menyelamatkan anak ibu. Ya Allah, nggak mungkin! Nggak mungkin! Nisa! 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 Jangan tinggalin Mami, sayang! Nisa! Kamu nggak boleh pergi, nak! Ini semua gara-gara Vera! Anissa pergi gara-gara Vera! Kamu harus membayar semuanya, Vera. Kamu harus membayar dengan nyawa kamu, Vera. Kamu harus mati, Vera. Mati!